sama Toyo. Pihak pabrik juga nggak ada etikat baik. Saya tapi tidak merasa tanda tangan. Tidak perlu janji-janji Pak. Kami akan menyelesaikan permasalahan dengan dinas terkait. Jadi ini perizinan, enggak. Beginilah aksi demo warga Desa Njaan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di depan pintu pabrik pengolahan bulu menjadi tepung yang dikabarkan sebagai bahan baku pembuat pakan ternak. Ratusan warga dari berbagai dusun di Desa Njaan ini meminta agar perusahaan yang di depannya tidak terpasang papan nama itu menutup aktivitas produksinya yang mengakibatkan polusi udara dan menyebabkan gangguan pernapasan. Menurut Hari, salah seorang demonstran menyampaikan, bau menyengat sangat dirasakan warga di 3 dusun, di antaranya adalah Jati Tengah, Sampayan, dan Dusun Tok Liwat. Dampak dari bau busuk usaha tersebut selain mengakibatkan polusi udara, juga mengakibatkan warga sesak nafas dan yang sakit semakin parah. Yang paling parah Payang, Jati Tengah sama Toyo. Kan mengikuti angin, Pak. Iya. Ada yang sakit mungkin dari dampak itu? Sesak. Terutama orang yang punya sakit paru-paru. Sakit pernapasan, Pak. Terutama orang yang punya sakit paru-paru malah parah. Anak kecil. Kaprianto, koordinator aksi yang merupakan warga Dusun Tok Liwat, menyampaikan mediasi terkait bau busuk yang timbul dampak dari usaha yang belakangan diketahui bernama CV Maharani Makan Abadi itu sudah berulang kali dilakukan namun tidak kunjung menemukan titik temu. Warga meminta pemerintah segera melakukan tindakan tegas dengan menutup usaha pengolahan bulu itu. Jika tetap tidak ada solusi, warga akan kembali menggelar aksi demo di Pemda dan DPRD Kabupaten Nganjuk. Tuntutannya warga cuma satu, menghilangkan bau. Berarti pihak warga pernah mengajukan keberatan ke pengusaha ini, Pak? Sudah 1 tahun yang lalu sudah mengajukan keberatan, tapi pihak pabrik juga nggak ada etikat baik untuk sosialisasi ke warga. Tiap ada mediasi juga tidak pernah hadir, diwakilkan sama pengacara. Langkah selanjutnya mungkin apabila hari ini tidak ada solusi, mungkin hari Senin, Selasa, dan Rabu kita ke DPRD dan Kabupaten Nganjuk. Selain bau busuk yang menyengat dan mengganggu pernapasan warga, belasan masyarakat pada aksi demo kali ini juga langsung melabrak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Subani, yang menemui para demonstran. Emosi warga itu berkaitan dengan tanda tangan mereka yang dicatut oleh pihak perusahaan sampai akhirnya terbitlah izin operasi dan analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Warga yang tersulut emosinya terus mencercar pertanyaan kepada Subani ketika dikonfirmasi oleh awak media di lokasi. Atas nama siapa, Mas? Saya Wagi Yunuarno. Tapi ada tanda tangannya ada? Ada. Merasa tanda tangan nggak, Mas? Tidak. Fungsinya tanda tangan itu untuk apa? Saya tapi tidak merasa tanda tangan. Tidak Tapi merasa nama tanda saya tangan. ada. Saya gitu. Itu kapan, Mas? Saya 1 bulan. Berarti Mas merasa tanda tangannya dipalsukan gitu? Ya, karena ada nama saya ya, Pak. Berapa banyak orang, Mas? Nggak tahu. Namanya siapa sama Mas? Janu? Pak. Prosesnya seperti apa gitu? Izinnya sudah lengkap dari pihak perusahaan, sudah lengkap. Karena sekarang itu kan izinnya SPPR melalui OSR sudah lengkap. Cuma kalau dinas lingkungan hidup itu kalau masih ada dampak lingkungan, ini sementara dihentikan. Ya tidak ini memang dihentikan nih mulai nanti, sehingga tadi nomor HP saya sudah diminta sama masyarakat sini, silakan nanti kalau operasi. Ini tadi ada warga bahkan menyatakan tanda tangannya dipalsu untuk kepengurusan AMDAL itu. Itu gimana, Pak? Nantinya prosesnya gimana, Pak? Kalau tanda tangannya dipalsu nanti itu kan urusan Ini orang tuanya, Pak. Tanda tangan bisa diusut. ini kan urusan itu kan urusan pemesan tanda tangan. Mungkin kalau hubungannya dengan izin Pak polisi, kita stop. kaji lagi. Pak polisi, stop, Ber. Pak, sendiri, Pak.
Untuk Ella nanti kita sudah melaksanakan hampir rapat 8 kali. Kemarin di ruangnya Pak Sekda ini 9 kalinya antara OPD yang ada, OPD yang berkaitan maupun dengan Pak Camat, dengan kepala desa dan pihak perusahaan diwakili Pak Narko. AMDAL itu yang sudah dikantongi bisa gugur atau dibatalkan tidak sih Pak sebenarnya prosesnya itu? Itu gini, di dalam AMDAL itu kan ada poin nomor berapa ya saya bahwa jika terjadi dampak lingkungan maka segera diselesaikan. Nah, sampai sekarang kapan, Pak? Kapan Pak selesainya? Ini kan masih tahap mediasi semuanya. Sudah 5 kali Pak mediasi, Pak. Bentar ya, ini nanti kan sudah ada anggota dewan, nanti akan diadakan segera hearing. Pak jangan janji-janji Pak, harus dibuktikan. Dia minta bukti. Ya, ditutup. Dia perlu janji-janji Pak. Masih uang ini, Pak. Pak Camat, masih uang ini, Pak. Tidak perlu janji-janji Pak. Tidak perlu janji-janji Pak. Kami mohon semua. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Fauzi Irwana yang juga datang langsung ke lokasi menyampaikan akan segera menyelesaikan permasalahan polusi udara yang dikeluhkan warga dengan dinas terkait. Sedangkan terkait dengan penutupan sesuai dengan tuntutan warga, Fauzi Irwana menyampaikan akan kembali ke aturan yang ada. Namun yang jelas, DPRD Kabupaten Nganjuk akan terus melakukan serangkaian langkah untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak. Didampingi Pak Kadis LH terkait dengan ini, tentunya kami akan menyelesaikan permasalahan dengan dinas terkait. Kebetulan kalau di lingkungan memang dengan Komisi 3. Kalau saya ini juga dari saya, tentunya permintaan warga ini kita komunikasi dengan yang punya dinas supaya permasalahan ini segera terselesaikan. Dampak dari pencemaran udara yang dirasakan masyarakat supaya tidak terjadi lagi. Tentunya kita juga akan mengapresiasi tidak ada investor, tapi investor itu juga harus menyandang standar SOP-nya waktu pelaksanaan supaya tidak terjadi permasalahan di bawah kayak gini. Harapan saya gitu. Mas, apa pernah sudah ada mediasi antara pihak pabrik dengan masyarakat? Kemarin sudah ada mediasi dari pabrik maupun dari kepala desa mediasi oleh Pemda ya, tapi belum ada titik temu. Artinya belum ada hasil, Mas ya? Terus tuntutan warga sendiri itu apa, Mas? Tuntutan warga untuk saat ini supaya masih berbau, supaya tidak beroperasi lagi untuk kegiatan ini. Dihentikan apa ditutup ini Mas? Sementara ini kita menuntut juga harus lihat dulu aturannya. Untuk sementara supaya permasalahan ini nanti bisa terselesaikan dulu, baru operasi lagi. Bau busuk di lokasi pabrik maupun dusun sekitarnya memang sangat mengganggu pernapasan. Masyarakat berharap pemerintah maupun wakil rakyat segera melakukan langkah cepat. Meski tidak dapat dipungkiri, beroperasinya pabrik pengolahan bulu tersebut juga menjadi sumber mata pencaharian beberapa warga setempat. Kepolisian. Jadi ini perizinan Pemda. Jadi silakan ke KPP. Mereka menyampaikan aspirasi terkait adanya pabrik yang limbah mungkin lewat udara bau menimbulkan bau. Tuntutan warga sendiri itu apa? Tuntutan warga katanya pabriknya harus ditutup. Langkah yang diambil Polres nanti? Ini kan terkait ini kan pemerintah daerah, ya. Jadi perizinannya ada tidak? Kita cek nanti. Silakan. Kebetulan sini ada kepala lingkungan hidup, mereka yang paling berhak itu menyampaikan. Himbauan untuk warga Jangan? Ya kalau kami dengan warga masyarakat Jangan menyatu, mereka sudah tertib, mereka sudah kita bantu menyampaikan aspirasi dan mereka tertib. Saya mengucapkan terima kasih. Hingga berita ini diunggah, pihak CV Maharani Mapan Abadi belum dapat dikonfirmasi. Dari Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.